Matahari nggak cocok ya. Satunya kan buat Nggak cocok ya ambil judulnya ya. Iya. Oh iya. Kalau ini adanya itu repot nggak ya. nama Yoki. Aja tinggal. Iya. Masalahnya itu tinggal. Ada embel-embel nggak buat TV? Semut hitam Semut nggak? hitam, Ini enggak, hitam. semut hitam Wah. udah. Tapi ini Boleh kan? Ya, itu orang paling suka sama yang itu soalnya. Yang paling laku Tapi kaosnya kita udah hitam yang ada kaos semut hitam sebelumnya. ada. Kaosnya sudah ada. ini Ya keren udah. nih. Ini kurang nih. Hah? Ini kurang ah. Pasti orang Ini yang kasih dia aja. Segini juga. Trauma ya. Brutal aja. Itu ya. Ya antara ini sama itu udah. Nah, sebenarnya ini ada yang bagus, Bang. Cuman masuknya terlambat ya, Bang. Baru datang ngeri ya. amat. Dia baru datang ya. Tapi ini bagus. Temanya apa itu? bagus sih. Dan ini nih. Yang ini pengaruhi. Ini nih Tengkorak. pilihan Undon. Ini kaosnya putih yang bagus. Iya. Memang Ini buat bagus. cowok cewek, oke. Cowok cewek dapat ini. Enggak judulnya kalau gue pikir. Iya. Dari temanya. presiden sampai tukang Judul. beca rumah kita taunya. Buat gue ke situ gue lihat. Ini Ya, kaos hitam di- bermasyarakat. Gitu kali ya. Ya udah, apa tintanya ini? dipukul. Bebas sih. Oh, bisa juga kan? Iya. Dibalik ya? Iya, bisa juga. Kalau mau Ini. jadi putih Iya. Enggak. atau ininya diwarnai. Terserah deh ya. Bingung. Dari presiden, pendeta nyanyi rumah kita itu. Persempit aja. Misalkan ini, misalkan dari sini. Mana yang Komposisi di jas-jas satu. bahwa yang misalkan yang ini dipilih, ini juga masih bisa dibuat Nanti. kaos juga nantinya. Cuma ini Juaranya. tetap harus ada juaranya. Iya, harus ada yang kita pilih salah satu. Jadi kandidatnya mana aja tadi? Pilih semua. Tinggal cari yang satu aja. Dia nggak apa-apa. Ini. Ini. Kalau saya. Enggak, soalnya kalau ini, Iya. gue sukanya ini apa? Nggak ada batasannya. Oh. Iya benar-benar. Ya ini ada kotak ini ya Kotaknya. sayangnya. Kalau ini kan nggak ada batasan. Iya, iya. Kalau ada batasannya kayaknya Kaku. Kaku. Iya. Kayak barang tempelan. Iya. Iya benar-benar. Iya kan? Ya udah. Wes, sini. Umdan nih Umdan. Iya dan. Pilihan Umdan. Aku lihatnya dari Semut sisi kita. itu. Tergantung semut teman-teman. kita. Rumah kita. Ya, rumah kita. Tiga. Kok dia lihatnya di situ aja. Jadi ada misi. Misi kemasярakatannya lebih kuat. Pendeta nyanyi itu, presiden, tukang beca, semuanya rumah kita. Dari sisi itu gue lihat ya. Ilustrasinya juga oke. Iya, dari sisi itu aku lihat. sukanya nggak ada batasannya itu. Nggak ada garisnya. Ini kan garis. Ilustrasinya Iya. Volvo album. Jadi kaku. Iya. Iya, ada Dan sudah jadi public Ada domain. frame-nya. Iya. Orang taunya public domain, rumah kita udah God bless. Nah ini kan nggak ada. Iya, nama Instagramnya dia, Bang. Rata-rata di bawahnya ada nama Instagramnya. Ada yang ngirim sekali Kalau lima. ini kayak buku ini. Oh iya, ini nih kalau nggak salah nih. Oh, apa ini nih? Ngirim Rumah kita? sekali lima gambar beda-beda. Ini mana ini ya? Rumah kita. Nggak ada frame soalnya ya. Ya. Kenapa nggak dipilih tiga? Ornamen-ornamen. Hadiahnya kebanyakan, Mas. Hah? Hadiahnya kebanyakan. Soalnya harus dikasih hadiah. Oh ya. Iya. Mandatory, tapi kan emang waktu ini rilis. Guys, yo, Ya. Oke, Denny masuk dulu. Mana Dedi? Udut, udut. Jadi Mister. Selamat bertemu kembali dengan Denny MR
dalam Ngobrol X God Bless. Teman-teman, kalau di channel God Bless Rock kita sudah dibawa memasuki lorong waktu oleh beliau-beliau ini, di mana kita mendapatkan cerita-cerita ajaib yang saya jamin kita belum lahir pada saat itu. Dan kali ini di channelnya Ngobrol khusus Malau sampai Jimmy akan membahas album karya-karya God Bless. Ada 7 album dari pertama terbit tahun 75 sampai dengan yang terakhir. Jadi mungkin durasinya memerlukan waktu 2 hari kali ya membahas 7 album. 2 hari Oke, jadi Tiga. mungkin 3 hari kalau kata 3 beliau. hari ternyata 2 hari nggak cukup. Tapi mungkin penekanannya nanti akan lebih pada 2 album ya, yaitu Semut Hitam dan Raksasa. Kenapa 2 album tersebut? Karena menurut bocorannya Jimmy sama Malau ini hidup atau remaja di zaman 2 album itu. Nah, seperti apa atau bagaimana Jimmy dan Malau merespon album-album dari God Bless, kita akan lihat dan tonton bersama. Selamat menyaksikan teman-teman. Inilah dia Jimmy Malau X God Bless. Thank you Mr. Denny. Terbalik. Denny Mister, kan Denny MR. Oh, Denny MR, Denny Mister. Oke. Jadi belakang. Iya, benar. Boleh. Dan benar seperti yang dibilang oleh Bang Denny, bahwa kita berdua adalah yang terlahir dan mengalami masa pubertas ketika mendengarkan album God Bless Semut Hitam. Betul. Di kuping saya pribadi ketika tahun 1988, musik rock oke nih. Semacam walaupun secara penamaan sosok-sosoknya udah sempet kita baca atau kiprahnya masing-masing udah ada, tapi ketika bersatu kenceng banget ini nih. Tema Semut Hitam yang tadi sempet saya bilang, wah, susu anakku. Itu kan emang lagi zaman-zaman kita belajar denger musik rock. Kehidupan, ngeri banget itu bang. Sensasinya seperti saya pernah ngulas di kuping saya ini nyampe teriakannya Bang Iek waktu itu. Sekarang lebih. Udah dekat. Nggak perlu pakai speaker enak lagi bang. Nah, Tapi yang kalau gua boleh nambah, yang paling gua inget pertama kali album God Bless ketika di televisi itu gue lupa itu select pop atau semacam klip waktu itu ada koreografi Bang Ian lari ke arah Doni Fata langsung nah itu tuh masih SMP oke fix pas tengoklah hatiku itu bagaimana tuh bang? Karena secara durasi lagi dari 75 album Huma, 80 album Cermin, 5 tahun, 88 baru ada lagi Semut Hitam. 8 tahun kemudian ya kan. Lompatannya jauh-jauh bang. Hah? Bagaimana tuh? Apa? Boleh nih kalau perlu paling dekat mau nggak mau bang. Iya ya kan. Ya emang kalau kita dulu nggak terlalu memikirkan banyak album, karena di saat-saat itu God Bless lagi laku-lakunya. Harum ini. Iya, jadi waktu untuk membuat lagu itu terkadang kita nggak bisa cepet-cepet. Kadang satu lagu itu bisa dibuat 1 minggu, bisa dibuat 3 hari, bahkan 1 jam pun bisa. Kalau kita dalam keadaan yang Fresh gitu. fresh ya.
Jadi makanya waktu itu karena Godres banyak kegiatan, apalagi dulu Godres latihan itu nggak bisa 1-2 kali, kadang seminggu latihan 3-4 kali. Dan ada perubahan personil juga. Dan perubahannya itu banyak. Cermin, ya masih Abadi Susman. Ganti lagi. Ya, kan? Puma dari album pertama Yoki. Terus ke Abadi, terus di Semut Hitam itu udah Yoki lagi. Yoki Jadi lagi, prosesnya masih ganti lagi. panjang gitu. Ada pergantian personil apa itu. Jadi dan kita memang nggak terlalu memaksain Ya, latihan maksain. untuk utama itu. Makanya Ada dari kegiatan 80 ke kegiatan. 88 8 tahun. Selalu ada jarak, selalu Ada 5 tahun, 7 tahun. Ada vakumnya Nanti juga. Baru dapat 1 album lagi, baru nambah lagi. Dan ini juga kegiatannya banyak ini ya. Iya. Ini banyak juga Jadi- soalnya. Pergantian. Iya. Ini yang Berarti Ini Bang Abadi kegiatannya banyak, Banyak. yang akhirnya Dia punya band ya, band sendiri. ada pakai nama sendiri kan? Abadi Susman Band. Apa? Ya. Yang surf rock ya. Ya namanya orang usaha. Dan di era dari 80-an itu banyak juga. Sempet Dodo Jokaria masuk juga ya? ada Iya, Itu 1-2 di kali. 80-an juga. Iya. 90 ya itu ya. Kalau Siapa aja kira-kira kalau alumni dari Legiun 80-an? banyak lah. Banyak. Saya pemain keyboard yang ke-6. Ayo, Asli Cermin udah ke-6 ya. Dedi Oh, enggak. Dores, Yoki. Oh di pas di era sekarang kan? Ya, jadi Dedi Dores, Yoki, Debbie, Epi Debbie Nasution. Nasution. ya, terus Soman Lubis, Oh, Semanto di Salmarto. terus apa Dodo, Dodo tadi. Zakaria. Dodo, terus terakhir Iwang, Iwang. Iwang. Oh, Iwang Nur Said. Nur Said. terus baru saya. Jadi selalu banyak pergantian pemain apa gitu. Tapi tetap semangat kita, tetap mempertahankan. Warnanya Dores. tetap. Sampai 48 tahun masih ya. Itu dia personil keluar masuk ya kawan. Tapi dia ini yang paling awet sih nih, bertiga nih kayaknya dia ya. Segitiganya nih bang, kalau gue perhatiin nih bang. Ya kebetulan aja. Dari album pertama sampai album terakhir, emang tetap masih bertiga ini nih. Segitiga penopangnya kalau digambar tuh bang. Kalau tombaknya Nabi Ya, Muhammad ada tuh pergantian Trisdua. juga waktu itu. Ian kan bikin gong. Terus ganti Eet di album Ada. Raksasa. Raksasa. Doni pernah ke Amerika waktu itu kerja. Ganti. Itu setelah Cermin tuh. Setelah Cermin kan. Di posisi bass sempat ada ini juga. Digantikan Bentar oleh ya. Adiknya. Rudy. Rudi Gagola. Rudy Gagola. Waktu itu. Sempat bikin ada album juga ya di ini. Berarti yang paling bertahan Bang Iya dong berarti nih yang Oh iya. Orisinil Ya, ya. ya kebetulan. Kebetulan aja ditahan-tahanin. Iya. ya mungkin Ya, resiko juga kali inilah. bang. Ya, banyak hambatan waktu itu ya. Musibah juga, Soman Lubis meninggal sama Fuad apa gitu. Terus keluar masuknya Yoki juga ngaruh ya. Dari awal sekali Yoki, tiba-tiba Dedi Dores, terus Yoki lagi. Iya kan? Itu dalam waktu singkat aja itu udah gonta-ganti. Tapi kita tetap bertahan, kita jalan terus. Ini yang menarik nih pasti kan dari panggung-panggung terus akhirnya kita rekaman Semut Hitam. Sempat diberhentiin nggak sih panggung itu sebenarnya? Jadi emang fokus ke Semut Hitam itu kapan? Ada kevakuman sih ya. Kita Jadi isi sendiri-sendiri. Akhirnya Ian banyak. Ya banyak. Kiringin artis. Masih juga solo. Banyak. Abadi punya band sendiri. Vicky Banyak Astria. sekali. Sony juga punya proyek. Kalau Mas Fajar belum. Doni sempat. Ini bareng sama kita nih, Doni dengerin sempat nih. bikin- Doni juga sempat bikin solo album. kan? Iya, solo. Iya. Rudi ya. Nah kalau ini rekaman di mana waktu itu? Semut Hitam. Yang semut hitam. Album Semut Hitam. Kenapa? Proses Semut Hitam rekaman di mana ya? Di Musika. 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 Denny operatornya,
Denny Oh, di almarhum, Musika. Iya. sama Bu Kerry gantian dari Bu Kerry di studio kecil Musika 4. Itu. Ketika cermin yang membutuhkan proses 1 tahun, semut hitam prosesnya bagaimana Ya, tuh, Bang? nggak terlalu. Ketika Nggak datang lama, langsung nggak so lama. Indonesia Raya, satu bulanan lebih ya. Iya. Ya, hampir 2 bulan lah kalau sama mic 1,5 bulan ya. nggak lama. Setengah bulan recordnya. Kenapa? Recording. Recording hanya setengah bulan. Di sini emang terdengar lebih simpel ya. Ya emang kita buat simpel. Kita Karena udah itu termasuk tadi. lama tuh. Kalau pop 2-3 minggu jadi satu album. Iya. Aku kan sering ngikutin Dedi Dores tuh. Perhatiin kalau dia bikin album apa gitu. 2 minggu jadi. Godbox masih termasuk lama tuh. Termasuk lama waktu itu karena biasanya kita dibatasin tuh di studio tuh 1 bulan kan. Tapi ya akhirnya ada aja ya. Ini pertimbangan Malah, apa ya? Tambahannya mau selalu. Pertimbangan. Tapi masih oke lah, masih wajar 1,5 bulan itu selesai itu masih wajar. Karena masih cepat juga itu setengah bulan pada di sekarang itu. Ya, Nah ini kan disimpelkan ya ininya dari cermin yang complicated, ibaratnya emang jor-joran, skill semua, ubah sikat semua gitu. Pas kita denger album Semut Hitam, Hitam. itu nampak lebih simpel gitu. Pertimbangannya kapan? Apa sih pertimbangannya bikin kita bikin simpel nih rock dan juga Udah tahu duit. Tadi kita gitu ngobrol kan. Cermin, gua nggak mau tahu. Laku nggak tahu. Laku nggak laku, gua nggak mau tahu. Musik ini gua demen. Semut hitam, duit. duit Komersial. ini duit lakukan apa money gitu. Dan eranya Tapi mungkin. soundnya juga trennya emang di 88 ya, maksudnya emang fresh gitu ya. Untuk God Bless yang band udah klasik rock gitu hitungannya kan. Pas masuk di Semut Hitam relate sama zaman gitu. 80-an ya. 80-an. Iya, Itu mungkin itu juga. sempat dengerin apa tren-tren yang ada saat itu atau bagaimana ya? Bisa sampai akhirnya ramuannya cocok gitu. Yang jelas trennya Van Halen. Awalnya gitu. Warna Van Halen tahun itu sedang di pasar dunia sedang berat megang banget. Jeng 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 tap 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 nah. Iya. Itu temponya. Hampir semua band ambil tempo seperti itu. Iya. Tempo, secara tempo. Hampir semua. Berat nggak tuh bang ininya? Adaptasinya secara habis cermin yang progresif Progresif. kan, progresif lah, biar ada Ya. dengan progresif. Wah, simpel nih. Katanya kan kewenangan ego kan kata susah nih kalau musik rock. Enggak, beda. Cermin kan pengaruh Yan, Iye, Mabadi itu ada Yes, ada Gentle Giant, ada macam-macam yang warna musiknya berbeda. Tahun 80-an yang dijual oleh pasar terutama Amerika itu satu tempo. Deng 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 deng. Nah, itu contohnya Van Halen itu. Oh, Salah satu contoh. Tempo beat itulah yang dijual. oke. Indonesia ngikut. Ternyata meledak. Lagu yang pertama kali dibuat ya apa tuh? Semut Hitam. Banyak. Yang pertama kali Hitam ada, badut-badut ada. dari bla 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 dulu kayaknya mantep nih kayak. Bla bla bla. prosesnya Orang gimana dalam nih? kaca. Banyak. Suasana perang emang selalu di capture ya. Waktu era itu kan berarti emang perang barat dan timur kan ada. Sampai sejauh mana sih tema sosial itu selalu kuat banget di God Bless, terutama di Semut Hitam. Oh kebetulan jadinya karena bersama-sama mungkin sama kami seperti itu ya cerita lirik. Kebetulan bersamaan sama taste-nya. Ada lagi yang satu grup sama cinta kan, cinta. ya. Oke, itu oke aja, nggak masalah. Kebetulan God Bless kok sama suka yang Indonesia pagi, bla bla bla, Tapi musisi, rumah kita juga di alam, album itu rumah ya. kita. Iya, itu tentang Kalau urbanisasi apa. Cuma ini tuh ya tentang cinta juga sebetulnya. Luas. Cinta milik sendiri gitu. Sama cintanya juga. Sama yang khas itu kalau God Bless tuh di antara gitar, vokal, apa tuh backingnya sebenarnya itu khas loh God Bless.
ya kan? Hantam kiri kanan persetan, dari belakang itu yang itu biasanya nemuin itu siapa sih bang? Itu gimana, bisa cerita nggak bang? Kenapa? Backing God Bless itu kan Ya karena emang saya yang nyanyi ya. Jadi sebagai backing butuh 4 suara. Jadi saya kalau satu lagu itu terkadang saya butuh 12 channel Track. Ya. Untuk backing aja. backing aja. oke. Jadi ya kemungkinan itu ngelebarin nipu-nipu aja mas. Ngenak-ngenakin lagu aja sebetulnya. Itu kita suka nerka-nerka tuh. Bocah-bocah lah zaman itu ya. Suaranya Tony Patton kali ini ya. Iya, friend. Sebenarnya ngebaginya gimana sih waktu itu? Itu seru banget. Ya bagi biasa aja suara 1, 2, 3, 4 gitu. Sama aja, ya tiap lagu kan beda-beda. Ada yang perlu 1 suara, ada yang perlu cuma 2 suara, pecah, 3 suara, pecah. Udah aik ya. Kalau- Pas banget dan gue itu ya. Kalau saya boleh tambahkan Wush, sedikit oke. ya. Cakep. Tadi yang pertanyaan kok dari cermin ke semut hitam kok seolah-olah turun. Sama sekali tidak betul. Kita tetap sama, warna God Bless ada God Bless. Ya. Jadi seperti Yan ngomong, kita main apa saja, tapi harus sempurna. Itu prinsipnya. Seperti Yes. Iya. Yes small like ya kan, Yes progresif seperti apa. Akhirnya dia bikin Honors the Lonely Heart. Iya. Ya begitu simple, tapi kita bikin harus dengan sempurna. Nah itulah, jadi ya kita bikin apa aja, misalnya pop, ayo, pokoknya apa yang ada di benak kita. Tapi kita bikin dengan Ya. sempurna. Jadi kita bukan lagi sekarang bukan berubah ya, tetap kita itu musisi, kita musisi. Kita bersama. Jadi apapun yang kita dapat, sebab inspirasi datang tidak selalu pada waktunya. Kadang-kadang kita lagi nongkrong, Ya. dapat. Gitu. Bangun tidur terutama. Itu. Jadi apapun sekarang ini prinsip kita, apapun musik yang akan dikenakan oleh God Bless itu harus dibikin secara sempurna. Nah kalau Bang Abadi kalau lagi manggung bawain album Semut Hitam, apa yang paling favorit? Yang paling menarik? Saya yang paling menarik itu ya isian Mas Yoki, Di lagu apa? Ada ini nggak? Semut Hitam. Di Semut Hitam. ya? Semut Hitam. Tapi ya, akhirnya disempurnakan juga sama Yan. Karena Semut Hitam yang kita bawakan sekarang sesuai dengan panggung dan sesuai dengan power. Karena kan di panggung itu yang kita makan adalah power. Oh, oke. Power. Jadi mungkin ada yang disederhanakan. Yang ditambah pun jangan sampai merusak. Gitu. Jadi ya terus terang aja kalau saya main Semut Hitam itu paling santai. Di antara semuanya saya paling santai. Cet. Beras seksenya itu loh, pet. Dia dulu Yang main penting trompet. beatnya dapet ya. Itu pemain trompet dulunya Iya, Bang Abadi. Hah? Pemain trompet dulunya. Iya, iya dulu. Suara trompet. Scene-nya, Pak. Suara brass. Iya. Dia dulu pemain trompet. Lah kadang-kadang Yan suka terganggu. Makanya lo jangan ambil itu ya udah dirubah. Kadang-kadang apa ini chordnya ini loh kok beda gitu lah. Kadang-kadang suka begitu. Nah makanya kita selalu mengisi kekurangan dan kelebihan itu tadi. Kompromi terus ya. Kompromi. Tapi yang paling shocking sih itu lagu ini apa Orang Dalam Kaca. Namanya kan kayak akapela gitu kan. Oh iya. Orang dalam kaca. Nah itu pun asik. banyak Itu lain yang banget komentar warnanya ya. menyimpang katanya kan. Menyimpang. Kalau nggak salah K3S juga di tahun yang sama juga lagi bikin tuh ya. Cuma beda ini, beda bass line suaranya. Ada Bruri sama Vino gitu juga. Aduh. Pak berdua. Pak bertiga. Tapi Iya. menarik kan itu kan Kaca. maksudnya itu kan emang lagunya kan kayak apa akapela tapi emang pas masuk kita tentang. Rocknya baru keluar. Itu ide siapa tuh yang pertama kali menciptakan bla 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 sangat shocking gitu ya. Untuk pertama kali waktu pertama kali dengar kaset
kita kaget sih, karena belum pernah mendengarkan lagu itu kan sebelumnya. Bla bla bla. Bukan, bla bla bla. Orang dalam Orang kaca. dalam kaca. Itu Kok nggak karya salah terakhir itu ya? Lagunya Iwan Fals dia beri kita, di aransemen oleh God Bless. Oh itu awalnya dari Itu Iwan Fals, liriknya Iwan, melodinya juga Liriknya. Iwan. Bukan itu liriknya Liriknya. Iwan. Tapi Liriknya Iwan. musiknya musiknya dari musik dulu kan. ketika memutuskan berakapela itu tuh. Itu dari siapa tuh? Tuh nggak tahu, lupa. lupa. Spontan. Sebelumnya kita di Cermin juga udah ada lagunya Ian. Tuan Tanah juga alkapela itu. Tahun 80 sudah ada Tuan Tanah. Cermin ya? Tuan Tanah. Cermin, Cermin. album Cermin. Kebetulan lagunya Ian. Kalau tadi kan di 88. Album ini ya. Apa? Cermin. Lagu apa? Tuan Tanah Cermin. Cermin kan. Tahun Oh, 80. iya, Tuan Tanah Cermin. Akapela. Jangan paksa kami semua, hanyalah ini harta yang kami punya. Dum 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 dum. Itu 80 sudah begitu. Ada di Cermin. 88 diulangin di itu tadi. 8 tahun kemudian. Di TV waktu itu gua melihat penyanyi yang bisa berlari-lari kecil dari ke kanan ke kiri itu Bang Iye tuh kayaknya. Asik. Lari kecil. Ya, kanan ke kiri tuh. Di era itu juga tuh Bang Everkus. Energik banget nih. Mengingatkan gua kalau ngeliat di video zaman dulu waktu masih nonton di Beta, Mick Jagger kali mungkin kali ya kan. Sosoknya mungkin. Bisa kepikiran berlari-lari kayak begitu bagaimana tuh Bang? Gua soalnya Ya bisa spontan aja. Kita ikut musik ya. Sesuaikan dengan musik, kita pengen gerak-gerak, kita pengen lari ke kiri, ke kanan. Dari Semuanya 7 spontan aja. Dari 70-an udah begitu juga Bang? Atau ketika 80-an tuh? Udah lah, dari tahun 70-an. Kalau 70-an lebih cepat Lebih. lari. Lebih cepat. Oh, lebih cepat lagi larinya. Kayak tukang copet. Lebih cepat lari. Lebih cepat. Udah ke situ aja Kayak tuh. tukang copet gua lari. Tapi itu khas ya, itu khas. Emang bagus kali ya, emang atlet dulu yang mungkin ya, fisiknya bagus. Ini kalau dari lompatan dari album Cermin ke Semut Hitam, kalau secara penjualan signifikan nggak tuh? Ya, semut hitam. Iya. Semut hitam. Sampai ada catatan nggak berapa kopi segala macam gitu kan? Termasuk yang paling album yang paling laris ya. Yang paling laku itu. Yang paling Itu paling laris musik, itu. udah musika ya? Musika ya? Dan lock. Itu lock Senang udah pegang. Karena ada rangkaian tour show-nya. setelah Kalau rilis. dua lagu sebelumnya itu kan kita nggak ada tour Iya, show. betul. Dua album Sudah mulai sebelumnya nggak ada. zaman-zaman tour show yang didukung Belum oleh zaman rokok perusahaan waktu itu. Oh, Kalau Jadi Semut promosi Hitam udah album zaman lewat tour rokok. show. Itu lagi semangat-semangatnya Iya. tur kita. Iya. Tur Jawa, Itu tur yang bikin Sumatera, tur Kalimantan, sampai ke Sulawesi apa semua. berapa kota? Jadi, Masih inget nggak? Lebih banyak. Ya, perputarannya juga komunikasinya lebih Jadi langsung itu. bisnis musiknya lebih berjalan, sinergi. Udah berbeda ya. Album, live show, promosi. Album, live show, promosi. Sebelumnya tadi kayak yang bilang sama Yek, nggak harus. nggak jadi Cermin nggak semacam ada, nggak ada Umbara Semut, promosi. nggak ada gitu. show-showan. Waktu Kalau Cermin. dulu kan Semut Hitam itu promosi. Bayangin kalau rokok mengadakan show itu kan spanduknya segede-gede apa. Iya, iya memang ada. Itu yang membuat penjualannya jadi laku. yes. Jadi bagus. Kalau Kalau zaman lagu Cermin yang paling belum. ini, lagu- Zaman Huma apa album Bagus pertama main ini nggak Belum, ada. nggak Rilis aja udah gitu Iya, ya. udah. paling acara satu kota Ah. kita kemana. Kalau waktu zamannya Semut Hitam Iya. itu lebih Sudah kontinu mulai ya. tour show. Artinya tour show-nya tuh Bisa berapa lama tuh Bang? Waktu tour show Semut Hitam tuh. Ya, Berapa kota sering ya? kita melakukan 10 kota 10 bisa kota. sekali jalan. Wush. Nggak Nanti pulang itu. Bulan depan pulang-pulang tur. ya. Habis tur Jawa tur Sumatera Iya. bisa 5-7 kota langsung. Wush, Tur sedap. Kalimantan ya. Nah, ini jadi pertanyaan Bang. Ketika tahun 88 itu God Bless kita sebut meledak se-Indonesia Raya, tur kemana-mana.
kok masih bisa bikin album raksasa dalam waktu yang hampir berdekatan? Itu pas sehabis album Semut Hitam kan Yan keluar dari God Bless. Iya kan? Yan bentuk gong. Yoki, saya, Doni, waktu itu sama Teddy. Akhirnya ajak ER kan. Iya. Untuk album Raksasa. Iya. Dan kebetulan sekali G1 manajemen Semut Hitam itu dipegang Lok, ini juga tetap masih Lok, jadi cepat prosesnya, nggak lama itu. Nah kalau di Raksasa yang banyak mengaransemen siapa tuh? Yoki. Kan nuansanya berbeda nih ya, secara Iya, the whole ya. Maksudnya kalau Semut Hitam kan drum banget itu, album itu. Raksasa. Kalau di Raksasa agak berbeda gitu, Ya, drum agak ke belakang. Yang membuat itu siapa tuh yang membuat perbedaan warnanya? Ya mungkin Raksasa Yoki Yoki. dari ER juga. ER juga. Iya, ER. Lebih heavy sih emang sih ya. buat Iya, situ. lebih Bisa juga gitu Bang ya? Sebagai maaf kata nih, baru datang Seperti langsung menjilat matahari. masih gitu warna kan, yang gitu. kental Ya, gitu. ya. Nah, inget tuh video menjilat matahari itu yang lampu spot, Bang Iyek di tengah, Kujilat angkasa, lari kecil habis itu. Masih gitu. Dedeng, lari ke tengah. Yang merekomen siapa waktu itu? Yoki. Yoki. Iya. Lagu-lagu awal itu apa tuh Mas Idi dulu? Pas lagi Raksasa yang pertama kali dibikin, pertama Menjilat. kali masuk. Menjilat sama Maret Menjilat. tuh. Iya, Maret. Pertama, Pas. Maret yang pertama. Iya. Maret Pertama kali di 89 ya. Pas salah itu kan Salman Rushdie. Iya, Makanya saya dulu tahu. albumnya sebetulnya Maret 89 bukan Raksasa. Maret Oh, 89. Judul covernya Maret 89. Salman Rushdie itu. Oh. Lagu hitsnya Iya, masalah Satanic Raksasa. Versus itu ya. Berarti kita Coba aja Anda sama lihat, ini. Anda lihat di albumnya. Covernya Maret 89 bukan Raksasa. Oh, jadi sebenarnya Kenapa kita masih nyebut album raksasa ya? habis di Spotify juga Raksasa, friend. Oh. Nah ini Ada bener nih, lagunya untung raksasa. dibenerin nih. Iya, kalau di Itu lagunya Raksasa kan ada lagunya Teddy. Maret 89. Iya, lagunya Raksasa juga di album itu. Iya, ada. Iya, Iya, di album itu. Makanya Sama yang gue diambil. bilang hitsnya Raksasa, judul covernya Maret 89. Coba aja lihat. Dulu kan ada cover itu, friend. Ini banyak, ini juga ya ada 3 lagu, 3 lirik di sumbang sama Sawung Jabu nih ya ternyata ya. Iya. Iya, ada Sawung Jabu bikin lirik. Iya. Waktu itu sama Sawung Jabu banyak ketemunya di mana tuh? Serigala jalanan ya. Serigala jalanan. Gambar itu ya. Ada serigala yang sang jagoan juga nih Pak. Nah, Kalau Sawung Jabu waktu ikut menulis itu gimana Bang ini coba prosesnya Bang? Yoki yang ngajak. Sebetulnya dia lebih dekat ke Yoki. Karena Yoki era-era ini lebih dekat ke Mas Jody sebelum bikin Kantata. Itu sebelum ya? Kantata itu. Dia sudah dekat. Sudah dekat sama Mas Jody, sama Jabo, sama Mas Willy. Baru ngajak saya terakhir. Oh, oke. Itu biasanya kalau penulis itu datang nggak sih pas lagi proses rekaman? Enggak. Kayaknya Sawung Jabu apa nggak pernah. Waktu di ada. puncak, Jabo. abang 97 datang. Pas Iwan Fals, Sawung Jabo datang, sempat begadang waktu itu. Kabar tapi album apa kabar? Oh, yang album apa kabar? Atau ya setelah ini ya? Oh, enggak. Setelah Raksasa. Kalau ini Yoki aja lebih dekat ke Jabo. Jadi belum. udah mulai ngumpul-ngumpulin gitu Di- dia. pagi. Anggota buat Kantata. Kalau dilihat emang apa dari title ciptaan kan banyak ini ya. Yoki. Nah di sini Yoki dominan. Bebas dominan. Iya, Yoki. Nah, jadi emang Bang Yoki emang udah bikin bagan-bagan gitu dulu ya? Udah. Masuk. Captainnya waktu itu Yoki. Ditunjuk Lok Selebor. Rangernya Iya. Yoki waktu itu. Nah, Bang, kalau kita berbicara timeline sejarah lagi nih, Bang. Ketika di 88 ke 90 album Maret dari revisi itu kita loncat lagi sebenarnya
ke 36. album Apa Kabar sebenarnya lah. Tapi entah kenapa nih pada bergeser ke Gong 2000 nih bau-baunya. Sempat deh ada. Oh ya sebelumnya memang tahun 90 awal Ian ngajak kita Gong 2000. Itu kan 97 album itu tadi, Apa Kabar. Tahun 90 kita sama Ketika, Gong. kan ini Dan hits, beberapa album hits. Jadi ya nggak salah, publik memang taunya Gong 2000. Kan dia masuk lagi di Apa Iya. Kabar. Jadi ada 2 gitar kan, Ed sama Ian. 2 gitar. Di situ. iya ketika di Apa Kabar. Di Apa Nah, Kabar. ketika proses ada proyek Gong 2000 ini itu bagaimana tuh Bang? Ceritanya pasti ini Bang Ian nih kayak Ya ceritanya saya apa ya, pengen bikin sesuatu musik yang lain aja, dan nggak mungkin saya bikin kayak begitu di God Bless. Jadi yang berbau-bau etnik. Dan nggak mungkin merubah warna-warna God Bless yang udah begitu dirubah ke etnik itu nggak mungkin. Nggak bagus lah menurut saya. Makanya saya pengen bikin sesuatu yang baru. akhirnya Nah, itu menarik setelah saya bikin musik. Wah, itu nyari penyanyi sama pemain ini susah. Akhirnya saya pinjem. Masih itu pinjem tuh, Mas. Statusnya minjem. Pinjem. Mas sama Mas Doni itu pinjem, teman. Iya. Iya, bantuin gua ya, nggak salah mah di rekaman aja deh. Cuman akhirnya keterusan. Bablas. Itu keterusan karena Ya karena kita didukung kan oleh perusahaan rokok. Jadi alatnya minta Iya, apa aja dikasih. betul. Luar Itu biasa. sama Jarum. Dan lagunya hits, Didukung. beberapa iya hits. itu Jadi selain publik juga memang menuntut ya, publik wah. Gitu. Jadi yang perlu apa beli Ala Barat Timur, Wah, duitnya nggak ada habisnya. Rindu berarti Damai. emang proses ya, yang paling enak Laskar ya? mungkin bisa jadi di Laskar kok. Gong 2000 kali Waktu mungkin itu ya secara ya kita Iya. main gitar bagus, ampli bagus ya di situ. Yang biasa mengandalkan sewaan ini enggak. Kita punya sendiri. Mau apa datang? Asik. Sejarahnya God Bless bukan God Bless ya. Kami God Bless tapi di Gong 2000 itu baru pernah sekali kita tur Sumatera sama Kalimantan, Ya, 13 Kalimantan. truk kontainer. Gong belum Alat pernah. berangkat sendiri. Udah nyanyi Alat Purple kok. dong akhirnya. Nah itu, ini tanya aja nih orangnya. Cita-cita saya 13 kayak truk. begitu. Jadi rak semua bawa rigging, lighting semua Iya. sendiri. Wih, sedap. Itu kalau ada shotnya keren banget itu Bang. Ada sih, cuman di Ada, Jarum, di videonya Jarum, ada. milik Jarum properti. Perjalanannya ada. Emang bukannya maaf bukan jemput merek ya, ketika era ini kan udah Jarum juga kan Bang? Ini enggak. Alat belum sebesar Semut itu. hitam. Alat belum sebesar. Alat kan masih rental. Ketika itu, baru ketika Gong 2000 Alat sendiri, nggak ada rental. Oke. sendiri dan sudah mulai pakai lighting, lampu, Saya dulu panggung pakai juga gitar. kita Iya, bawa. benar. Gong 2000 Saya pakai gitar emang Marshall itu, grande banget Bang. Iya. pakai gitar Marshall itu 8 biji. Anjir, nempel ke belakang semua. Iya, tuh. betul. Lampu panggung itu tim-timnya 41 anak-anak dulu bekas buat Gong 2000 semua itu. Gong 2000. Oh, ini 41. Tadi boleh tahu nggak sih? Bass yang di request apa sih waktu itu? biar kita tahu speknya nih ya. Apa ya, Ada Don? boleh request kan? Mau bass apa? Bang Doni pesan bass apa tuh? Dulu apa Don ya Aku. pertama? Ah, Music Man, Music Man tetap. Music Man sama Fender masih. Datang dua-dua itu langsung. Iya. Udah juragan banget ya ibarat ya. Ya temennya Yan kebetulan, Pak Albert itu. Oh, Pak oke. Albert, Dari Jarum ya. teman Jarum. Oh. Waktu itu omnya apa kalau nggak salah ya. Langsung. Siapa ini? Udah ya. Di situ ini ya Yaya Muktio di drum ya. Ya, Heri Anggoman keyboard. Ari Auman Keyboard. keyboard. Oh, oke. Dan itu proyek sebenarnya lama juga kan itu. Cukup lama, berapa album kok. 10 tahun. Emang karena Emang targetnya 10 tahun. iya tahun 2000 2000. 90 sampai tahun 2000. Coba 2020 gitu masih ada kali mungkin kali sekarang Mas. Ya. Cuman yang ngasih nama kan udah Alfa. Oh gitu. Orangnya Jarum itu, punya Pak Rudi itu. Dulu sebetulnya 1991 album itu. Oke.
Begitu dilihat, ini ngapain 1991? Diganti aja 2000, biar bisa bertahan sampai tahun 2000. Orangnya meninggal. Jadi gong 2000. Digongkan 2000. Oh, Akhirnya bikin pembubaran di Ancol. Itu di tahun 2000 juga Tahun tuh. 2000. Pergantian tahun ke 2001. Ya, Gede-gedeannya di situ tuh, Bang. udah. Jarum coklat. Dan sebenarnya kalau secara konsep mungkin termasuk super grup kali ya ketika Gong 2000 ini atau grup sendiri, Bang. Maksudnya Maksudnya ketika grup ada personilnya. kayak keyboardisnya beda, drummernya beda. emang. Jadi sebetulnya itu cita-cita saya yang nggak kesampaian waktu di Godbless. Karena nggak punya alat sendiri, nggak ada programmer. Kalau kita di Gong 2000 udah siap, ya Abadi tadi cerita, dia kesulitan main ini. Iya. Oh di Gong nggak. Dia main sendiri, berubah sendiri, ada orang di belakang. Dan orangnya jago, emang sekolahnya itu. Total performance dan sendiri itu ya? butuh Iya. biaya lagi. Jadi kalau nggak orang berduit ya susah. Dan di Gong 2000 tuh 3 album, Bang ya. Iya ya. Ya. Yang satu live. Live yang satu 2 album sebetulnya. Barat Timur sama Laskar. Laskar ya. Hara-hara terakhir. Prahara. Waduh. Oh, iya. Nah, yang menarik nih adalah ketika kita lagi browsing Godbless, Isep dan Jahil gitu. Ada nggak sih lagu Godbless raksasa ini mainkan Mayan Antono? Nongol, Fred. Salah. Waktu itu menjilat matahari versi Yan Antono. Kalau buat Bang Ian gimana tuh memainkan part-partnya EF? Kan ada tuh- Waduh, susah. Mainnya ruwet. serius, Bang? Bagus sih, cuman beda. Dia era sekarang membutuhkan speed, butuhkan teknik-teknik lain yang saya belum ada belum melakukan. Jadi saya punya gaya itu sendiri, dia punya sendiri. Cuma yang gila, nggak mungkin saya bisa ngikutin dia. Dia hebat. Cuman kan di era sekarang emang gitu. Jadi ada adaptasi lagi, dia tetap Kenapa? diadaptasi. Diadaptasikan lagi jadi aransemennya jadinya. Iya. Yang menarik adalah pas di situ part drumnya liar banget nih pas gue lihat, terakhirnya disikat double 5 pajar nih. Biasanya yang pertama protes biasanya basis, Bren. Ini ngapain drummer? Gimana Bang Don? Pas Ya kita kayak yang cerita, stylenya berbeda antara itu. Gaya juga sama Fajar berbeda. Aku cocok aja kemana aja cocok. Cocok aja. Lu mau kemana aja? Main Nah kan ikuti. dekat nih. Iya. Dia dengan stylenya sendiri. Kayaknya dengan stylenya iya. Lah gimana aja, Bang? Gue kasih begini ya, itu gimana sih? Komunikasinya Sebenarnya gimana? sebelum dengan Godbless saya pernah main dengan Mas Doni itu di Kantata era Revolver. Revolver. Itu Mas Yoki Iya. juga. Mas Toto ya gitarnya, Mas Iya. Tewel ya udah pernah main. Nah setelah itu baru saya main dengan Mas Ian nih di panggung. Lagunya Setan Jalanan. Wah itu juga ya ternyata udah ada double lagi gitu. Ya kemudian Cermin 7 kayaknya memang membutuhkan sedikit warna yang kekinian lah untuk itu. Makanya ulasannya ini kan warna baru ya mungkin ada gaya-gaya drumming ya yang sekarang yang which is yang ada double pedal isian-isian insert itu yang membuat Lebih kayak- seger. Ya. Lebih seger. Darah baru. Kalau Bang Iyek, gimana Bang Iyek? Dari perbedaan aransemen itu kan berubah mulu gitu. Sebagai vokalis menerimanya gimana sih? Untuk adaptasinya? Ya menyesuaikan aja, menyesuaikan musiknya tentunya ya. Dimana harmonisasi kayak Ian ini kan kuat sekali harmonisasi ya, lirik dalam musiknya apa gitu. Ya, saya nyesuaiin karakter vokal saya harus gimana. Kalau yang keras ya kita ikut keras. Iya begitu aja. Itu sampai sekarang ada rahasia nih, Pak.
Nah itu yang kita tahu. Iya. Soalnya kita kan sampai ngeliat album apa yang single sekarang nih. Gila, masih digas saya mau Bang Yeke. Ada yang single. rahasia khusus nggak? Iya, yang sekarang. Yang Mulai hari ini. Mulai hari ini. Masih Itu tetap digas ngerok gitu. lagu selama yang 8 tahun. religius ya. Ah. Religi. Ya, cocok artinya liriknya itu untuk era-era pandemi ini bisa menyentuh lah ya, dan membawa kita untuk sadar kembali kepada liriknya. Bagus sekali liriknya. Iya. Ya. Liriknya Fajar Budiman itu, almarhum. Lu wartawan juga Pak. Wartawan Iya, senior juga. Dan itu lagu lama sebetulnya. Lagu lama. Ya, Lagu tadinya lama yang dari belum pernah. Ini ya, film ya. Di film cuman diambil secuplik aja, refnya doang. Dan nggak pernah diproduksi. Begitu saya dikasih tahu anak saya, ini ada lagu bagus sebetulnya. Saya baca liriknya. Iya, cocok untuk sekarang. Makanya dikeluarkan di zaman pandemi inilah ibaratnya. Ya. Itu kan ceritanya orang berdoa itu. Kan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan orang yang mau ke masjid. Bersihin diri. Nah ini kan kalau Bang Iye kan ibaratnya punya ini kekuatan untuk menghayati lirik lah ibaratnya. Nggak ada yang fail lah dari awal sampai ini ya, dari pas apalagi yang paling banyak mendengar Semut Hitam gitu. Dan kita udah sampai pada tahap ini lagu yang paling gua favoritin, ibaratnya kemarin dapat perdebatan ada musik paling keras gitu. Bukan musiknya ya maksudnya, konten lirik terkeras ya, trauma lah ya. Ini bengis lah kalau kita dengernya. Lagu bengis banget. Jadi bengis. Bengis banget pas kita dengerin. Jadi bengis. Luar taring tuh. Itu waktu lagi Ya itu mau nggak gimana? mau menyesuaikan musiknya lah. Kalau musiknya keras ya kita harus keras. Apakah Menyesuaikan aja. ketika trauma itu emang bercerita tentang seseorang atau emang ada kisah nyatanya Bang? Lagu itu enggak ya? Emang Enggak lah itu. Itu kan lirik Iwan. oke lebih pada Itu Iwan Fals yang bikin. Iya, liriknya Lirik. Iwan gitu. Itu termasuk drumming yang beyond juga itu karena itu kan di beat ya maksudnya dudek. Ya. Pas zamannya itu termasuk kenceng. Ada penyesuaian nggak tuh kalau bawain sekarang masih sering dibawain trauma? Masih. Masih dibawa iya. Synchronize kayak dicoret ya. Kita teriak-teriak tuh Bang di bawah di Kemayoran tuh. Apalagi dia nih. Bikin malu. Trauma. Ngarep kan dulu ibaratnya. Biasanya sering untuk tambahan lagu. Iya. Jadi closingnya Semut Hitam. Kalau kita Baru dikasih itu trauma. iya, trauma, nonton minta lagi, ya, kita kasih yang Encore. Nah, ketika Betul. udah masuk ke era 2000-an udah kelar tuh ya. Di 97 ada album Apa Kabar? Oh ini lagunya sih santai kayak ya lebih santai. lebih santai, lebih light. Ini dalam rangka menyambut apa nih? Ada kedatangan kawan lama yang akhirnya datang lagi atau gimana nih Bang? Album Apa Kabar 97 ya? Ya apa kabar tuh ya masuknya yang Iya. Lebih kepada kata penyambutan buat Bang Ian tuh. Wah, nggak tahu saya. Soalnya apa kabar ya? Jadi Ya. apa kabar? Ini apakah ini? Itu gimana tuh Bang kalau boleh cerita sedikit di album? mungkin situasinya tuh Situasi. kita di campnya waktu itu di puncak ya. Di puncak. Jadi rekaman juga di sana. Jadi sebuah villa yang kita rombak jadi studio. Di sana. Nice. Kita hampir 2 bulan ya. Di situ semua tuh. Iya. Kita nginep di situ, nggak kemana-mana, kumpul apa semua. Dan suasananya kan enak, anteng. Iya. Jadi, Dingin. bawaannya Bawaannya Oh, makanya aja albumnya jadi lebih kalem jadi akhirnya. Tapi ada serigala jalanan juga kalau nggak salah di situ ya kan.
Dan ketika itu kan ada 2 gitaris beda generasi ya jatuhnya tuh. Itu emang proyek juga atau bagaimana tuh Bang? Kayaknya mungkin salah satu masih lock ya. Ya. Masih lock juga. masih lock juga. Masih. Waktu itu tahun berapa ya? Apa kabar? 97. 98 ya rilisnya. Pokoknya 97. Kan kebetulan kan Kondisi Ya, kondisi gelap lah itu. kondisi Kondisi sudah mulai Indonesia politik. gelap. Politik sudah mulai merajalela. Tour show stop. Iya. Politik terus. Era-era itu emang Iya. gelap tuh musiknya. Termasuk berani juga mengeluarkan album di era itu sih kayaknya ya. Nah kalau 36 tahun itu tahun berapa itu ya? Berapa waktu berselang tuh? 2000 berapa? 9 apa? 2009 ya Yan ya? 2009 ya, album 36 ya? Waduh, lupa. Waktu bikin 36 tahun itu mau diarahin kemana tuh God Bless? Soalnya berubah lagi kan dari apa? Dari yang Iya, itu perubahan yang menurut gua kita bikin album paling dalam kondisi kejepit ya. Cuman karena kontrak kita harus buat. Itu gimana Bang? 36 tahun Bang buat Bang Abadi. 36 tahun apa? Yang album 36 tahun menurut Bang Abadi. Lagu apa itu? NATO. Waktu itu menurut saya ini ya, Iya. Yan sudah punya seperangkat. Ini mau kemanain katanya. Kalau ini aku bicara berdua sama dia, mau dikemanain. Ya udah langsung aja bikin gitu. Termasuk judulnya apa lah, karena kita juga nggak tahu mau kasih judul apa. Ya karena kita lagi 36 aja gitu. Nah kemudian di satu lagu yang berjudul NATO, itu Mas Yan ini sekali itu ambisi sekali karena liriknya tuh lirik yang benar-benar apa ya, lirik yang merupakan sindiran, tapi positif gitu loh. Ya kan menceritakan sepatu, jangan lihat sepatu, jangan lihat sepatunya, tapi lihatlah apa tujuannya, langkahnya. Jadi saya kira semua lagu God Bless, Iya. semua ya, Iya. itu berbau filosofis. Makanya kita nggak sembarangan syair, semuanya itu ada filosofinya. Nah kalau album 3, kembali ke album 36 tadi, Mas Yan punya beberapa warna sebetulnya. Di situ kalau menurut saya tuh warnanya tuh gado-gado macam-macam. Ada yang apa sih? Koyer apa? Timur Tengah. Timur Tengah berarti tahun 2000 tuh. Bukan. Timur Tengah itu Prahara Timur Tengah. Prahara Timur Tengah itu menceritakan apa ya? Mengarah ke religius gitu lah kan. Toh di situ ada bahasa Arabnya. Gitu. Tapi di samping itu, saya punya lagu di situ rock and roll. Rock and roll hidupku. Jadi sebetulnya kalau 36 ini saya kira gado-gado tapi enak itu. Enak pasti. Ya kayak Mas Yan, kayaknya Mas Yan kurang setelah jadi, Mas Yan kurang interest dengan lagunya dia sendiri. Lah, bagaimana ceritanya? Iya, NATO itu saya paling senang. Di situ ada 2 lagu yang saya senang tuh NATO sama Biarkan Hijau. Saya bilang sama Jan, ini kok enggak dia enggak. Oh ya, kok aja lah. jadi istilahnya saya kok nggak ada sambutan gitu. Ya nggak tahu lah itu pemikiran dari apa strategi God Bless. Tapi ya kalau menurut saya itu album gado-gado.
banyak sekali warna musiknya di situ. Tapi enak ya. Tapi ya, Gaduh-gaduh emang apa enak. Cermin akhirnya kan kalau gado-gado. Kan? Ya karena ya itu dia, makanya tadi kita tanya, oh, apa ini data bank lagu-lagu God Bless yang belum dikeluarin gitu. Karena kan cuma Banyak, dikit sih. lagunya di album 36 tahun itu tuh. Ya lagu baru. Lagu baru. Semuanya baru. Baru. Emang khusus Cuman buat itu emang tuh. tipe Ali Akbar kalau bikin lirik emang Oh, Ali Akbar. orang susah. Gitu. Dahsyat ya. Itu aja saya bilang. Menarik. Maksudnya bagus, cuma nggak Liriknya gampang orang terima bahasanya, ya, iya kan? Bisa Kayak itu Barat apa Timur, nih? kayak apa? Itu kan dia punya juga. Bagus sih. Bagus liriknya. Kayak Prahara Timur Tengah, jadi jarang orang mengerti gitu Ya. loh. Emang bagus, Lebih berat ya. lebih berat ya. Oke, ini kita pada ini sekarang enaknya friend. Lagu God Bless apa yang menjadi favorit masing-masing nih? Wah, ini wajib nih kayaknya. Wah, Yang Nih, paling berkesan, entah itu dalam penciptaan, entah itu dalam memainkannya gitu ya. Ya, cuman kalau untuk dimainkan, untuk di ini, saya suka musisi. Musisi. Kenapa tuh bang? Ya karena liriknya bagus, kalau buat di panggung enak. itu benar-benar lagunya God Bless. Banyak. Musisi itu. Warna God Bless. penandanya emang tebal lagu dan musik. warnanya emang warna God Bless. Kalau Fajar sekarang nih ya. Paris aja. Cermin sih. Jadi saya suka terutamanya di bagian interlude leadnya Mas Ian itu apa ya, notasi atau melodinya tuh mahal banget. Dan kembali lagi yang kenalin itu juga si Ed, dia suka mainin tuh. Ini lagu apa ya? Cermin. Emang enak banget gitu, kayak mahal banget gitu dapat situ. Dan secara keseluruhan komposisinya memang apa ya, kaya lah gitu Cermin itu. Kalau Bang Yek? Nah, nih. Yang dinyanyikan Yang paling punya enak lagu. nih. Kalau aku ya karena lagu itu tetap abadi ya, dari sejak dirilis sampai sekarang pun banyak permintaannya, orang selalu meminta membawakan lagu itu ya panggung sandiwara buat saya. Yang liriknya itu Bobot. luas ya dan abadi gitu. Bener. Ush, ada di sebelahnya. Itu udah sampai abad. Wah. Abadi. Nah, kalau di antara lagu God Bless bang, dari rilisan God Bless yang paling Kalau bang, saya sih, iya suka. saya suka Semut Hitam Semut hitam. karena beatnya itu Wah, itu emang Karena ngebeat. beatnya asik gitu. beat yang gila. Itu makanya. Lebih pada beat yang asik bang, atau ada hal lain? Beatnya aja. Lebih pada Kalau beat. lagu yang slow ya saya suka Panggung Sandiwara. Bang Abadi nih kayaknya nih udah nyiapin sih kayaknya Bang Abadi deh sekarang. Kalau dari begini kayak lagi berpikir. Iya, make up. Lagu yang saya senangi di God Bless adalah sebuah lagu yang ada di dalam Cermin. Selamat Pagi Indonesia. Saya sudah bergetar hatinya melihat judulnya. Kenapa bang? Ya, Selamat Pagi Indonesia itu kita bangun tidur itu kita harus alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu. Masih bisa dibangunkan. Ya kan? Sesuai Mas Doni selalu WA saya, selamat pagi, selamat pagi. Nah, terus kita sendiri kita punya Selamat Pagi Indonesia. Berarti Indonesia itu milik saya gitu. Ya setiap orang pasti ngomong gitu kan. Indonesia milik saya. Selamat. Kalau kita bangun ya tidak mengabaikan alhamdulillah ya. Alhamdulillah selamat pagi Indonesia. Jadi kalau kita dibangunkan lagi itu adalah terima kasih kita pada Indonesia.
Ya ini imagine. Iya benar, Bang. Imagine. Iya benar. Sementara kalau di tutur lirik itu Ya, ada itu seseorang yang mencoba di pertama- hari terakhirnya hidup sebagai manusia. Pertama judulnya aja sudah bergetar saya ya. Kedua intronya saya. Terus, waduh. Bisa. Aku sedang tuan tanah. Terus di tengah tuh banyak sekali alasannya. Oke. Saya kan pengagum rock and roll. Nah di tengah-tengahnya tuh lagu itu rock and roll. Nah luar biasa. Kedamaian, kebenaran ya. Kasih saya. Kasih saya. Rock and roll. Jadi ya gimana ya? Sudah judulnya saya sangat menyenangi. Saya interest. Kemudian intronya saya. Intronya juga dia nikmat banget. Soalnya saya nggak main intro, nggak bisa nyanyi semua, nggak bisa main. Rock and roll deh. Terus ada rock and roll-nya. Jadi komplit lah. Komplit ya. Ditambah lagi di balik cerita itu adalah ceritanya siapa? Pustikasi. So, ya saya nggak nyinggung itulah itu. Tadi nanya sekarang kagak nyinggung. Ya apa namanya? Itu yang punya lirik ya. Siapa liriknya? Theodor. Theo. Dia kebetulan memberikan satu sinkronisasi lagu tersebut dan itu sangat sinkron sekali. Dan kalau kita melihat ceritanya sendiri ya kita juga ikut res. Ya itulah tapi alhamdulillah. Ini dari tadi Doni Mas minum udah pelan-pelan tadi soalnya kita lihat. Bang Doni ini. Kalau Bang Doni Fatah yang mana? Ya. Aku dua, musisi sama Yan sama kan ada terlibat perasaan tadi kayak aku cerita. Iya. Pada waktu gue yang milih, harus memilih dalam hidup apakah musik atau dunia lain. Musisi. Kedua rumah kita. Karena itu jawaban dari musisi. Lebih baik gue di sini aja deh. Ketemu diri sendiri. Ketemu self introspeksi, udah di sini deh. Jadi nggak jadi gue udah di sini, udah pilih di sini, hidup gue di sini. Jadi dua lagu kalau buat saya. Musisi ketika pergulatan. Pergerakan. Di rumah kita matak. Bahasa Islamnya istiqomahnya muncul. Iya, sebelum itu aku udah milih dua itu. Jadi kalau dua itu dibawain aku betul-betul masuk ke situ. Aku rasanya sambil main tuh kadang-kadang bisa pengen nangis, pengen marah. Dalam loh itu artinya kan. Bukan cuma tulisan itu aja, rumah kita sendiri. Iya, bisa Waktu itu Jan yang bikin liriknya sama istri beliau. Lain ceritanya, pengalaman dia. Tapi soal keseluruhan dalam filosofinya itu. Bisa dibalik Lebih baik gue di sini. Gue punya kendirian, gue punya keputusan. Daripada gue bingung kehilangan putus, mau ke sini, mau ke sono, mau ke mana lo. Belum tentu lagi. Itu makanya aku pilih rumah kita. 48 tahun tadi kita mulai ngobrol. Gue di situ tuh. Gue masih berdiri di situ tuh. 48 tahun. Mau kaya kayak mau miskin kayak mau gembel orang bilang gue di situ. Termasuk saudara-saudaraku. 48 tahun gitu di situ. Ngeri. Pulang-pulang kaos samaan gini, Brene. Ya, kayak anak kembar jatuhnya, friend. Apa-apa. Jadi kalau lo tahu ini anaknya Bang Ian Antono. Gue sih ada kaos nih buat Bang Iyai sama Iman Patah, tapi M dua-duanya, lu muat nggak ya? Mau muat dong. Lu Iman Patah. Babenya. Doni Patah. Doni Patah.
Doni Pataja masa kita kagak ya kalau. Begitu dites, ya emang masih badan rocker ya kita nih Jim ya, jatuhnya Jim. Iyalah, Iyalah. Kalau bilang celana yang dari dulu sampai sekarang sama Pak Gue. Bang Yek, anjing. Celananya masih 27 ini kayak di celananya. Tapi Aduh. Jim, kalau gue bisa evaluasi nih ke lu nih Jim, ya ke kita juga lah ya. Ya, Gak apa-apa, gua dulu, Pak. Iya. Gua dulu. Kenapa, Pak? ya emang suka nggak suka emang Doi masih jadi star ternyata Fren ya. Iya. Itu sih yang gue lihat. Kata demi kata, ya kan. Kalau ngeliat Socet tuh, kuping gue sampai begini terus nih, Fren. Padahal kan nggak perlu harus begini kan ya. Nggak, itu kan masalahnya kita sampai begitu, jangan sampai ada yang lost. Wah, iya. Waduh, masih agak Inggris ya, jangan sampai ada yang lolos. Wih. Lolos, oke juga sih friend-nya. Hampir sama jadinya ya. Yang gue tangkap sih, friend. Kalau gue Lockheed Law, apa yang mereka lakukan itu sama apa yang kita lakuin sekarang. Pada zaman itu, ya peduli zaman itu, friend. Secara musik rock, dulu kan, wish, momok menakutkan, friend. Rock. Ini ngomongin album Cermin kan? Dari album pertama, bagaimana mereka coba-coba, ya kan? Coba-coba, misalnya Cermin, lakukan apa yang kita mau. Waduh, itu. Gak ada promosi, gak ada apa, yang penting rilis. Dahsyat itu, kayak anak-anak sekarang bikin album. Gue suka, gue bikin. Nah, Jual bikin urusan aja. Bikin, aduh. Yang penting kita seneng dulu. Nah, aduh. Pas sampai situ, gila. Attitude-nya udah independen ini, was. Dahsyat, gue suka gue. Iya. Dan apa ya pas kedua, kayak pas yang berikutnya, Semut Hitam, nggak bisa gini lagi nih, brand kan yang samuk kayak nggak ya. Dengan waktu rekaman yang lebih singkat, bos, tapi masuknya berkali lipat. Woi, canggih tuh, brand. Anjing, boleh loh. Ya poinnya sih, kalau gue bisa menyimpulkan, Fred, Ya. ngobrol sama God Bless itu, termasuk edisi yang panjang dan melelahkan. Iya. Treatment kita bagaimana? Waduh, sampai beli lampu lah gue ke material ya kan. Ini ngapain? Gak ada ya kan? Waduh. Segala setnya lah. Wah, saya ganti-ganti. Ya kan, lu mau bikin vlog apa mau bikin layar lebar? Disuap dulu lah. Yo, ya ada. Pertama kali kita disuap dulu tuh. Tapi gue yakin sih hasilnya pasti luar biasa nih, Jim. Luar biasa. Masih banyak yang pengen diobrolin sebenarnya sih, Pren. Bang. Itu dia, Fred. Waktu. Kadang kan begitu kita udah pisah, kenapa gue gak nanyain masalah ini? Waduh, tadi gue mau ngomong ini. Kenapa nggak lu bilang? Masalahnya emang pasti ada sparkle, starstruck-nya juga dikit ya nggak? Mau nggak mau, ya kan? Mau nggak mau. Ya. Ada sedikit blow-on dikit, jadi akhirnya ada. Ya nama juga anak muda, Fred. Ya, kalau udah gini kita nggak anak muda lah ya. Kan? Dia bikin band kita belum lahir, friend. Ya iyalah, kalau buat kayak begituan udah. Ya syukur lah kita udah dapat momen itu, udah syukur, Fred. Kita juga nggak tahu nih hasilnya bakal bagaimana. Kita tutup dengan top 10-nya God Bless dah. Apa ini, friend? Mau nggak lu, friend? Asik. Top 10. Oke. Top 10 buat kita ya. Berarti Top 5 10 dari lu, bonus. 5 di gua. Oke. Nomor 10-nya dari gua deh. Bla bla bla. Aduh, kayak itu lagi.
Hoax tuh. Suka gua. 9. Orang dalam kaca. Wah, masih satu album nih kayaknya. Namanya juga zaman itu ya. Ya, oke, nggak apa-apa, bebas, friend, bebas. Orang dalam kaca mantap. Gua ada 8 nih, Jim. Nah, Misteri. apa? Misteri. Album Raksasa. Wih. Tak tahu pada siapa bertanya. Ini motor ngapain sih ada lewat? Mau di jalanan, friend. Ya. Ya emang lagu tentang jalanan itu, Jim. Oke, benar. Nomor 7. Nomor 7. Wih, gila kayak mikirin rumus matematika nih. Anjing. Ah. Menjilat matahari, friend. Keren tuh. Kenapa kerennya, friend? Lirikal dahsyat. Suntikan Ed Syahrani juga dahsyat di situ, friend. Yoi. Walau kalau bunyi drum gue masih semut hitam sih. Itu udah dulu. Sekarang ke-6. Ya. Udah ke-6 nih ya. Yoi. Gua. Selamat pagi Indonesia. Weish, kawan. Wis. Epic itu. Tentang biopik. Kayak film ya. Epic tentang biopik. 6 tadi tuh ya? Yoi, lo. 5. Gak bisa dipungkiri cermin, friend. Lo. Oke. 4. Suka nggak suka, gue sebut trauma aja. Anjing! Oke, 3. Udah, Bang. Tai lu lah. Gue mau nyebut nomor 1 itu. Ya udah. Kampret. Musisi. Lo, woi. Udahlah pasti ya. 2. Sodom Gomora, friend. Wah. Gila. Ternyata yang bikin lagu itu Ian Antonov, friend. Sodom dan Gomora. Yoi, ngeri ya. Gua kira belet-belet nih yang nambang Ian Antonov, ternyata Sodom Gomora doi. 1. Lu bang anjing lu. Yang favorit udah disebutin dari pertama semua ya. Lo nih, friend. Gue tadi mau nyebut trauma nih, my friend. Oke. Mau tokai lu, my friend. Tapi karena udah diembat semua ya mau nggak mau, Ogut Suping. Itu dia. 10 Ogut terbaik. Gue sebenarnya pas denger anjing klise banget nih lagu nih ya, Ogut Suping ya. Karena liriknya kan klise kan. Bisa, tapi kan penanda era itu, Ji. Kagak refnya, friend. Garadae dokat. Ogut Suping. Garasi mabokin, Ogut Suping. Anjing, nomor 1 jadi ini, nomor 1 ini harus nomor 10 nih. Ya udah, nggak apa-apa lah. Lu acak-acak juga udah enak semua tuh. Itulah, kira-kira 10 lagu terbaik menurut kita berdua, ya kan? Woy, lu bisa tambah-tambahin ntar lah. Lu masih penasaran sama trauma? Apa? Iya, friend. Ya udahlah nomor 0 lah ya, trauma ya. Ya, trauma masih tanda tanya buat kita, friend. Setelah kita bertanya pada God bless, mungkin setelah ini kita bakal bertanya trauma pada sang empunya, Oke. Iwan Fals.